Skapur sirih, pedagogis kritis, sebuah langkah awal. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ternyata dalam rentang waktu 2018 sampai 2021 ini, saya sudah banyak menulis tema-tema pendidikan yang dimuat di berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Dari berbagai media tema pendidikan, dengan segala persoalannya, tidak sedikit pun hati dan pena saya bergeser dari perspektif pedagogis kritik atau critical pedagogi. Semangat pedagogi kritis inilah yang menjadi tema besar pada tulisan-tulisan saya yang menyoal pendidikan. Di Indonesia, pedagogi kritis tidak dijadikan pijakan utama dalam arus pendidikan formal. Jika disejajarkan dengan pendidikan di Venezuela dan beberapa negara yang menganut paham Bolivarian, ibarat bandul jam yang bergerak ke arah berlawanan. Terlebih, abad 21 ini, pasca Fordisme, di sebuah zaman yang menghamba pada teknologi, pedagogis kritis menjadi sangat relevan untuk terus-menerus dibicarakan sebagai pikiran alternatif untuk menginterupsi sekaligus menggugat sistem pendidikan di Indonesia yang menyerahkan habis pada mekanisme pasar. Perlu diketahui, pedagogis kritis bukanlah sebuah usaha melemparkan kritik tanpa arah membabi buta, melainkan sebuah kewajiban untuk memberikan gagasan atau ide alternatif yang lebih baik. Mengingat pedagogis kritis tidak cukup hanya dipahami secara sempit dalam menyoal pendidikan. Misalnya, pendidikan yang diaplikasikan lewat pembelajaran di kelas-kelas sekolah belaka. Menjadi lebih dari itu ialah sebuah usaha metodologis dalam melihat pendidikan secara holistik politik. Dengan kata lain, pedagogis kritis ialah suatu tindakan praktis di unit-unit kebudayaan dalam pengertian yang lebih luas. Dalam sejarah pemikiran pendidikan di dunia, siapa yang berani membantah renungan Paulo Freire tentang pendidikan sebagai alat pembebasan? Kritik Ivan Illich terhadap lembaga sekolah yang melegitimasi sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, hingga tudingan Giroux kepada lembaga sekolah yang hanya menjadi produsen bagi kebutuhan pasar kerja. Saya jelas tidak. Sebagaimana diketahui, setiap zaman mempunyai lakonnya. Dari tulisan-tulisan para pemikir pedagogis kritis itulah saya mulai terprovokasi untuk kembali mempertanyakan status quo sistem pendidikan di Indonesia yang menindas, di mana jarak ketidakadilan dan disparitas begitu lebar antara peserta didik kelas sosial menengah atas dengan peserta didik dari kelas sosial bawah tanpa disadari. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin sekolah dengan fasilitas seadanya dan murah, mayoritas dihuni oleh kelas sosial bawah, harus bersaing satu sama lain dengan sekolah elit dan mahal, mayoritas dipenuhi oleh anak dari kelas sosial menengah atas. Bagaimana mungkin peserta didik yang tinggal dan bersekolah di pelosok desa dengan sarana dan prasarana terbatas harus bersaing dengan peserta didik yang berada di lingkungan sekolah elit dan mahal, baik persaingan akademik maupun non-akademik sosial ekonomi di kemudian hari. Logikanya begini, tentu tidak adil jika genetika dari keluarga mapan yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk menunjang pendidikan dan kehidupan anaknya, mewajibkan kursus, pola makan sehat, dan mempunyai jaringan sosial luas yang memberinya kemudahan akses guna mewujudkan kehidupan anaknya lebih baik. Sebaliknya, si anak dari keluarga miskin tidak mempunyai banyak kemampuan untuk menunjang pendidikan dan kehidupannya. Hal itu hanya akan menjadi disintegrasi sosial setiap perubahan sosial. Dengan sendirinya mengakibatkan 1000 persoalan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perlunya kesadaran
konsientitasi untuk menggugat sistem pendidikan di Indonesia yang berangkat bukan dari kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem ideologi kompetisi. Pendidikan di Indonesia dewasa ini diarahkan pada mekanisme pasar. Lembaga pendidikan seperti sekolah dengan peserta didiknya ibarat cetakan dan adonan. Peserta didik dipanggang untuk memenuhi hasrat pabrik industri belaka. Hal itu tampak dari kebijakan yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Kampus Merdeka. Penekanan dari kebijakan itu jelas hendak mencetak mahasiswa pekerja, bukan pemikir. Terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pertanyaan penting yang harus segera dijawab ialah apa yang dapat dilakukan lembaga pendidikan seperti Kampus Merdeka untuk menghadapi permasalahan ini. Strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi angkatan muda setelah menyelesaikan pendidikan dari tingkat SMA SMK hingga perguruan tinggi. Mengingat mereka akan bersaing secara ketat dengan angkatan yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi COVID-19. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agustus 2020 mencapai 7,07%. Jumlah itu meningkat 1,84% dari tahun sebelumnya. Jika pemerintah cermat membaca permasalahan ini, menjadi terang bahwa bonus demografis angkatan kerja tidak ada gunanya. Cara pandang itu harus diubah pemerintah. Hal yang sama juga berlaku bagi dunia pendidikan. Oleh karenanya, Kemendikbuddikti juga harus berbenah, mengingat selama ini kurikulum hanya berorientasi pada pemberdayaan manusia, bukan pada meningkatkan sumber daya manusia. Terbukti dengan slogan kamuflase Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Sekolah Merdeka. Ujung dari slogan itu ialah industrialisasi pasar kerja. Kini rancangan itu tidak berguna di hadapan kuasa alam bernama virus corona COVID-19. Pertanyaan penting yang kembali harus diajukan ialah bagaimana proses pembelajaran selama kuliah dapat membekali mereka untuk melakukan transisi ke dunia kerja di masa pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, untuk kebutuhan tulisan esai-esai pendidikan ini, ada beberapa tulisan yang saya revisi baik judul maupun isinya, tanpa mengubah substansinya. Revisi itu dilakukan untuk mempertajam tulisan itu sendiri dan mengembangkannya lebih dalam, supaya saya bisa menarik nafas lebih panjang. Mengingat menulis di media massa ada aturan yang tidak bisa diganggu-gugat, yakni ruang yang terbatas. Perlu juga diketahui bahwa setelah buku ini tiba di tangan pembaca, maka permenungan pada esai-esai pendidikan ini bukanlah sebuah obat penawar luka, melainkan refleksi kritis untuk membongkar sekaligus membicarakan ulang pedagogi kritis yang terpinggirkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendeknya, mencairkan yang beku dengan menghadirkan konsep pedagogi kritis sebagai langkah awal sebelum jauh membicarakan pendidikan sebagai sarana dan tujuan yang telah dielaborasikan. Pada akhirnya, saya percaya dari langkah itu akan tiba suatu kebaikan bersama untuk pendidikan di Indonesia. Sebagaimana saya percaya pada sebuah pepatah yang mengatakan, setelah musim dingin yang kejam akan datang tibanya musim semi. Penulis Ade Mulyono. Daftar isi, pengantar, hakikat pendidikan, pendidikan adalah kunci, Skapur Sirih, pedagogis kritis, sebuah langkah awal. Daftar isi, bagian ke-1, pendidikan yang membebaskan. 1. Urgensi filsafat pendidikan. 2. Pendidikan yang memerdekakan. 3. Pendidikan yang membebaskan. 4. Kebebasan dan kemerdekaan peserta didik. 5. Merayakan kemerdekaan belajar. 6.
pendidikan berbasis masyarakat. 7. Hermeneutika perempuan dan peran pendidikan. 8. Setiap orang adalah perancang nasibnya sendiri. Bagian kedua, membongkar hegemoni ideologis dalam pendidikan. 1. Pendidikan untuk pembebasan. 2. Berharap kepada nadim dan paradigma pendidikan budaya. 3. Pendidikan yang antisipatoris. 4. Digitalisasi pendidikan dan narasi pembangunan. 5. Kapitalisasi pendidikan dalam RUU Cipta Kerja. 6. Menggugat liberalisasi pendidikan. 7. Pendidikan nasional dalam jebakan ranking. 8. Ideologi kompetisi dan pragmatisme pendidikan. Bagian ketiga, ilusi pendidikan untuk kaum miskin. Pendidikan yang berpikir. 2. Pendidikan pengangguran dan pandemi. 3. Problematika kemiskinan dan pendidikan. 4. Darurat pendidikan di tengah pandemi. 5. Paradoks pendidikan. 6. Ilusi pendidikan kaum miskin. 7. Pendidikan kaum miskin. 8. Kritik Timur terhadap Barat. 9. Hidup seperti apa yang kita inginkan. Sumber tulisan kepustakaan tentang penulis. Mari berbahagia. Jika Niccolo Machiavelli dalam buku yang bertajuk Il Principe menasihati sang pangeran Lorenzo untuk mengatur kekaisaran dengan memberikan 2 cara alternatif beserta risiko-risikonya, Ade Mulyono dalam buku ini, Dehumanisasi Pendidikan, mencoba memberikan harta berharganya untuk sang raja, baca, manusia. Suatu hal yang seringkali dilupakan oleh raja dalam memegang tahtanya, yakni dikendalikan entah oleh apapun. Maka, Ade mencoba memberikan kunci untuk melepaskan belenggu itu. Tiada lain ialah pendidikan. Pendidikan membebaskan kita, sudah seharusnya. Buku ini bukan hanya menawarkan 1 atau 2 kunci untuk membebaskan kita, tapi juga menceritakan beberapa kunci yang sudah atau bahkan masih dipaksa dipakai, meski kunci itu sudah usang. Kami menyarankan buku ini wajib dibaca, bukan hanya untuk orang-orang yang secara formal dalam pemikiran umum sebagai seorang pendidik, tetapi kepada setiap manusia yang ingin terbebaskan. Perpus kita Parung Panjang. Pemikiran-pemikiran yang berani dan ditulis dengan mendalam oleh penulis. Buku yang membuka mata kita tentang kondisi nyata dari dunia pendidikan Indonesia. Bacaan inspiratif bagi penggiat pendidikan. Rizka Novera, SPD MSI, alumni IPB, pengajar di PKBM Alam Medan Sejahtera. Bagian ke-1, pendidikan yang membebaskan. Bahasa adalah sponsor resmi kekuasaan. Melalui bahasa, komunikasi dikendalikan. Peserta didik dipaksa menjadi pendengar yang penurut. Jika hukum dialektika dinihilkan, di situ bekerja hukum kekuasaan. Pengucap dan pendengar, pemberi perintah dan pendengar perintah. Akhirnya, peserta didik tidak dirangsang pikirannya, melainkan diringkus pikirannya. Urgensi filsafat pendidikan. Tujuan utama pendidikan bukan untuk memberikan penjelasan, tetapi untuk mengetuk pintu pikiran. Rabindranath Tagore. Pendidikan merupakan satu tema yang menarik untuk dibicarakan. Salah satu daya tarik dari pendidikan yang tak pernah basi untuk dibicarakan ulang ialah persoalan-persoalan di tubuh pendidikan itu sendiri. Mulai dari level mikro hingga makro, dari tingkat teknis sampai filosofis. Di Indonesia sendiri, persoalan pendidikan sepertinya tidak pernah habis untuk dibicarakan terus-menerus. Artinya, berkelindan berbagai persoalan yang mengundang siapa saja, termasuk komunitas gagasan, untuk menguji kembali sistem pendidikan formal. Terlepas dari pro kontranya,
dalam menanggapi kebijakan pemerintah bagi pendukung pendidikan pedagogis kritis, hal itu dilakukan dengan niat yang luhur, memerdekakan manusia. Sementara dalam esai ini ialah sebuah usaha untuk mempersoalkan alfanya filsafat pendidikan dalam pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Tentu ini akan menjadi persoalan genting bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. Mengingat pertanyaan penting yang muncul ialah, apakah pendidikan hanya akan mengekor pada perubahan arus sosial atas nama industrialisasi, globalisasi, dan kapitalisme neoliberalisme? Ataukah pendidikanlah yang akan mendikte perubahan arus sosial tersebut? Pertanyaan kritis tersebut tentu hanya bisa dijawab jika praktik-praktik pendidikan dalam prosesnya belajar mengajar mendengarkan ide atau gagasan filsafat dari para filosof pendidikan, terutama para pemikir pendidikan kritis. Ringkasnya, mengaplikasikan ide-ide filosofis ke dalam praktik pendidikan. Sebab yang terjadi dalam sistem pendidikan kontemporer justru sebaliknya. Pendidikan menihilkan nilai kritis idealis utopis yang menurutnya tidak praktis dan fungsional. Dengan kata lain, pendidikan dewasa ini lebih mengutamakan praktik pembelajaran yang pragmatis materialis. Di titik ini, pendidikan yang diajarkan di sekolah dan kampus menjadi kering dan tak bermakna. Hal itu terjadi karena landasan pendidikan yang seharusnya berangkat dari nilai etis humanis berubah menjadi teknis pragmatis. Jadi ada persoalan fundamental dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengikuti ideologi pasar, globalisasi kapitalisme. Peserta didik diajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi hasrat dunia industri dan pabrik belaka. Praktik-praktik dalam pendidikan inilah dalam bahasa Habermasian disebut pengetahuan teknis praktis. Dampak yang dihasilkan dari paradigma pendidikan pragmatis seperti ini akan membuat satu pemikiran baru di masyarakat, bahwa anak-anak bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya dimensi ekonomi pasar telah masuk ke wilayah pendidikan. Maka tak heran jika ada sindiran pedas dari Agus Nuryanto 2014. Sivitas Akademika lebih fasih berbicara efisiensi, efektivitas, profit, produk, TKM, pasar kerja, dan lainnya yang berasal dari domain ekonomi, daripada bicara tentang keadilan, penderitaan, demokrasi, multikulturalisme, dan solidaritas kemanusiaan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan menjadi penting dalam praksis pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Beberapa pentingnya filsafat pendidikan untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi tatanan perubahan arus sosial. Tentu saja yang ditekan dalam perenungan ini ialah filosofis pendidikan kritis sebagai alat pembebasan. Namun, jika praktik-praktik pendidikan yang selama ini diajarkan di sekolah abai dari cara berpikir filsafati dan tunduk pada mekanisme pasar, maka pendidikan hanya menghasilkan lulusan tukang-tukang yang akan dieksploitasi oleh industri. Di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Nadiem Anwar Makarim, persoalan itu tercermin dari kebijakan yang dibuatnya, Kampus Merdeka. Esensi dari Kampus Merdeka hanya menyiapkan mahasiswa supaya fit dan proper dengan dunia kerja. Dalam istilah Arthur Bestor, pendidik, kurikulum menyesuaikan dengan kehidupan. Tidak itu saja, belum lama ini pemerintah, Kemendikbud, mewacanakan hendak memperpanjang masa belajar sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi 4 tahun dan setara dengan diploma 3. Indikasinya jelas untuk memenuhi dunia pasar.
Dengan demikian, dalam menghadapi persoalan pendidikan seperti ini, filsafat pendidikan menjadi urgent, yakni perlunya merawat dan mengembangkan tradisi berpikir filsafat dalam pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Dengan cara itu, metodologi critical subjectivity dapat dihasilkan. Meminjam argumentasi Agus Nuryanto, mengingat pentingnya filsafat pendidikan dalam kaitannya dengan persoalan pendidikan itu sendiri, menurutnya, pendidikan itu berkaitan dengan dunia ide dan dunia aktivitas praktis. Ide-ide yang baik akan punya implikasi baik pula terhadap praktik-praktik pendidikan. Sebaliknya, praktik-praktik pendidikan yang baik akan juga berimplikasi yang baik pula terhadap ide-ide pendidikan. Alpanya cara berpikir filosofis dalam pendidikan tampak saat Kemendikbud kelimpungan dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 yang mengepung dunia pendidikan. Jika dilihat wajah pendidikan yang pucat pasi akibat penyebaran pandemi virus corona, tampak saat Kemendikbud menghentikan aktivitas pembelajaran konvensional atau tatap muka, telah mengundang keraguan selama proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bukti kegalauan itu disebabkan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, study from home. Aktivitas pembelajaran peserta didik selama di rumah masih dianggap kegiatan proses belajar seperti di sekolah. Akibatnya, semua terkena dampak. Peserta didik dibuat stres, mengingat tidak semua orang tua dan tidak semua peserta didik mempunyai kesetaraan sarana dalam menunjang proses pembelajaran di rumah. Jadi sekali lagi, filsafat pendidikan perlu diedarkan oleh pengajar dalam agenda menyebarkan nilai-nilai humanis yang dihasilkan dari praktik-praktik pembelajaran. Upaya itu hanya dapat diwujudkan jika imaterial idealis utopis diutamakan. Tetapi, jika pendidikan hanya memandang yang material teknis praktis mekanis, maka pendidikan hanya akan membuat kekosongan dan kehampaan jiwa peserta didik. Pertanyaan penting dari Neil Postman 1995 adalah, kehidupan publik seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan? Tentu kita bisa menduga jawabannya jika proposal yang diedarkan dalam praktik-praktik pendidikan pragmatis teknis seperti sekarang ini, yakni pendidikan hendak mencetak manusia pekerja, bukan pemikir, menyedihkan. Pendidikan yang memerdekakan. Semakin banyak pengajaran, semakin baik hasilnya. Atau menambah materi pengetahuan akan menjamin keberhasilan. Itu kalimat pertama yang saya ingat dari kritik Ivan Illich dalam bukunya The Schooling Society yang dianggap bid'ah oleh sistem pendidikan formal. Tentu kritik Ivan Illich menantang kemapanan sekaligus menguji kembali asumsi yang telah masyarakat terima begitu saja dalam memahami substansi pendidikan. Mengingat selama ini sekolah terlanjur dicampur adukan antara proses dan substansi, pengajaran dengan belajar, dan ijazah dengan kemampuan. Kesadaran palsu itu yang kini dipelihara di masyarakat. Ketika masyarakat lebih menganggap ijazah sebagai prestis, bukan sebagai proses pencarian dan penggalian terus-menerus untuk mendapatkan pengetahuan itu sendiri, pendidikan pada akhirnya telah kehilangan rasion di RT-nya, pendidikan sebagai proses dan bukan hasil. Lebih lanjut, Ivan Illich mengatakan, realitas sosial itu sendiri sudah dibangun di atas pemikiran mengenai sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan. Satu hal yang bisa dipahami dari realitas sosial tersebut, bahwa
ada ideologi yang mensponsori asumsi yang berkembang di masyarakat sebagai suatu kebenaran. Misalnya, saat orang tua ramai-ramai menyekolahkan anaknya atas dasar lebih menghargai sertifikat, ijazah, dan uang yang akan mereka dapatkan setelah anaknya selesai sekolah. Disitulah kemerdekaan peserta didik tercerabut karena pendidikan yang ornamental dan artifisial. Inilah sistem pendidikan mekanis yang diselenggarakan atas dasar standarisasi, regulasi, otorisasi industrial. Pendidikan yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pabrik dan industri semata. Kemanfaatan dan keberhasilan pendidikan masih diukur dengan kacamata dunia kerja. Padahal, jika dikembalikan pada visi humanioranya, pendidikan adalah alat pembebasan dari penindasan. Sementara lembaga pendidikan seperti universitas ialah tempat akumulasi pikiran untuk menghasilkan metodologi, bukan tempat pembibitan ideologi. Misalnya, penyelarasan antara pendidikan dengan dunia industri. Masih relevankah kritik Ivan Illich dengan pendidikan abad 21 ini? Bukan itu soalnya, melainkan seberapa luas kita melihat pendidikan sebagai praksis. Ivan Illich juga tidak luput dari kritik, tetapi dari situ kita tahu ada perspektif lain dalam memandang pendidikan yang hendak ditawarkannya. Seperti persoalan paling aktual hari ini, yakni saat peserta didik belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Apakah lembaga pendidikan seperti sekolah masih memahami belajar di rumah layaknya belajar di kelas-kelas sekolah? Ada konsekuensi yang harus ditanggung jika terminologi itu yang dipakai. Terlalu banyak kritik yang dilayangkan publik terkait pembelajaran jarak jauh, ketidaksetaraan, keterasingan, ketidakmampuan, dan ketidakmandirian peserta didik selama belajar di rumah hanyalah sebagian kecilnya. Sebagaimana kita tahu, pendidikan dengan mekanisme daring tidak dikenal dalam pendidikan arus utama. Seperti disengat arus listrik, masyarakat kaget saat tiba-tiba model pendidikan itu hendak dipermanenkan tanpa terlebih dahulu membangun infrastruktur digital sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Kendati pandemi corona, COVID-19 yang membuat wajah pendidikan babak belur, sejatinya telah memberikan pelajaran berharga bahwa kepentingan etis humanistik harus mendahului kepentingan teknis mekanis. Pada titik ini, siapa berani membantah argumentasi Ivan Illich bahwa belajar sebagai tindakan praksis tidak sama dengan sekolah? Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu memakai seragam, tidak perlu berbaris seperti bebek yang diminta dihitung, juga tidak perlu mencatat dan menghafal kemudian melaporkannya kepada guru bahwa hasil tugas yang diberikan telah dikerjakan dengan baik. Di dalam suasana tanpa kepastian, sekolah harus menurunkan egonya yang pongkah. Peserta didik bukanlah mesin yang harus diperlakukan secara mekanis. Ada pesan teologis, moralis, humanis, dan environmental etik yang dapat dipetik sebagai proses pembelajaran dari adanya pandemi virus corona ini. Apakah lembaga pendidikan pernah menghitung daya tahan sosial peserta didik selama belajar di rumah? Ada ongkos sosial yang selalu diperhitungkan. Daya tahan ekonomi yang rentan dari kelas sosial bawah jelas bukan hanya menguras pikiran dan energi, melainkan juga mengancam harmoni, mengingat adanya distingsi antara yang mapan dan miskin. Sementara itu, ada hal yang harus dipertimbangkan yang tidak cukup diselesaikan dengan cara teknikal. Menonton tayangan belajar di televisi milik pemerintah atau mengikuti layanan belajar digital berbayar jelas hanya dipahami oleh mereka yang tinggal di kota, bukan oleh peserta didik dari kelas sosial bawah yang tinggal di pinggiran desa. Sebab
Peserta didik yang tersebar di berbagai wilayah jelas tidak seragam status bawaannya, ekonomi, infrastruktur, bahasa, hingga sosial budayanya. Dehumanisasi pendidikan di tengah pandemi seharusnya menekankan pada aspek pembelajaran yang memerdekakan peserta didik bebas dari kungkungan aturan sekolah. Pendidikan harus mengutamakan aspek etis humanisnya. Meminjam Ki Hajar Dewantara, esensi pendidikan adalah daya upaya untuk memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah manusia. Itu filosofis humanismenya. Agenda itu seharusnya tidak hanya dihafal, melainkan dimanifestasikan. Dikeluarkannya kurikulum darurat, seyogianya tidak hanya dipahami karena tuntunan situasi di tengah pandemi, melainkan keniscayaan yang membutuhkan refleksi aksi, bahwa pendidikan yang membebaskan memerlukan kemerdekaan, bahwa pendidikan yang berkeadilan harus tiba mendahului pendidikan yang berkemajuan, bahwa pendidikan yang membahagiakan ialah sebuah konsep yang harus diimplementasikan, bahwa kemerdekaan dan kebebasan ialah refleksi bawaan dari pendidikan yang tidak terpisahkan.